Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Tujuan pembelajaran nomor 1, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan akhlak madmum atau akhlak yang jelek, yaitu tentang berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad, pengertian cara menghindari dan manfaatnya. Kedua, peserta didik mampu menganalisis akhlak mazmumah berupa sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, hasad, pengertian cara menghindari dan manfaatnya. Yang ketiga, peserta dapat menyatakan bahwa akhlak mazmumah berupa foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad adalah larangan agama, serta peserta didik mampu membiasakan untuk menghindari akhlak mazmumah tersebut. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membuat karya yang mengandung konten manfaat dari menghindari akhlak mazmumah tersebut. Oke, yang pertama, akhlak mazmumah yang pertama atau akhlak yang jelek, yang buruk yang pertama yang kita pelajari pada bab ini adalah berfoya-foya. Pengertian, apa itu foya-foya? Sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang dan minim manfaat. Dalam Islam disebut juga tabdzir atau kegiatan mubadzir atau israf, yaitu berlebihan dalam menggunakan sesuatu. Dalilnya adalah innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang mubadzir, orang-orang boros itu kanu adalah saudara-saudara setan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhan. Ini jelas ya, di sini menunjukkan bahwa kegiatan tabdzir atau pemborosan itu sahabatnya setan, dan setan itu adalah orang yang sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil dari hadis Abi Syuaib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kul washrab walbas wa tasaddaq bi ghairi sarafin wala makhilah. Makanlah, minumlah, dan berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebihan atau israf dan tanpa kesombongan. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dalam hadis ini juga dijelaskan tentang dilarang untuk berlebihan, baik dalam makan makanan, artinya ketika kita makanan itu harga makanan misalkan 25.000 satu porsi atau 20.000 satu porsi, terus kita membeli makanan yang satu piring harganya misalkan 1 juta, 5 juta, itu berarti sudah israf, berlebihan dalam makan, atau berlebihan dalam jumlah makanannya. Nah, perut kita mampu menampung satu piring, ternyata kita makan 2 piring. Nah, itu juga termasuk israf, berlebihan. Kemudian walbas, washrab artinya minum, sama ya, minum juga meminum yang biasa-biasa saja, jangan terlalu mahal sekali. Standar harga minuman itu berapa ya, kita beli sejumlah itu, jangan berlebihan. Kemudian berpakaianlah, memakai pakaian, baju, celana. Pakaian ini juga termasuk sepatu. Kalau ada sepatu yang bisa digunakan dengan harga yang lebih murah, maka yang sederhana kita pakai itu. Jangan sampai kita berlebihan memakai tas, baju yang harganya puluhan sampai ratusan juta. Itu namanya israf, berlebihan dalam berpakaian. Kemudian bersedekahlah. Wa tasaddaq bi ghairi sarf. Sama, bersedekah juga tidak boleh berlebihan. Kita harus mengetahui hak dari kita dan keluarga kita. Jangan sampai semuanya diberikan sehingga hak keluarga, anak-anak kita, istri kita terbengkalai. Terlalu berlebihan dalam bersedekah. Dan juga tidak boleh sombong. Ketika
bersedekah itu juga tidak boleh sombong, jangan merasa lebih baik. Cara menghindari sikap riya, sikap berfoya-foya. Jadi yang pertama adalah selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selektif memilih teman. Kadang ketika melihat teman kita menggunakan HP yang mahal sekali, sementara kita tidak mampu, itu terdorong untuk memiliki hal yang sama. Ini bisa menimbulkan israf. Akhirnya kita menggunakan HP yang terlalu mahal, padahal kebutuhannya hanya untuk WA dan lain-lain. Selanjutnya, jalani hidup dengan sederhana. Tentukan prioritas utama dalam mengatur uang atau harta. Jadi prioritas utama kita apa dalam kehidupan ini? Kalau prioritas kita ibadah, maka gunakan sebanyak-banyaknya harta kita untuk beramal, bersedekah, menabung, dan berinvestasi. Kurangi berbelanja hal yang tidak berguna, hal yang tidak bermanfaat. Misalkan belanja mainan yang terlalu banyak sehingga sampai mainan itu tidak digunakan. Nah, ketika tidak digunakan, lebih baik dikasihkan orang lain daripada kita berlebihan ya kita menggunakan mainan itu. Kemudian susun rencana keuangan jangka panjang. Jadi kita harus catat pengeluaran dan pemasukan keuangannya sehingga kita tidak berlebihan dalam membelanjakan uang yang kita punyai, sehingga ada spare untuk investasi, menabung, dan lain-lain. Dan sampai kita menggunakan uang hasil kerja keras kita tanpa pencatatan, sehingga berlebihan. Misalkan beli baju terlalu banyak sampai 1 lemari, 2 lemari, 3 lemari penuh. Nah, itu juga termasuk berlebihan. Manfaatnya apa ketika kita menghindari berfoya-foya? Satu, tidak terpengaruh bujuk rayu setan. Karena kita sudah terbiasa mengendalikan diri, maka kita tidak mudah terprovokasi oleh setan untuk berlebihan. Dua, terhindar dari sikap hidup miskin. Tiga, terbiasa memenuhi kebutuhan dan menjauhkan keinginan. Jadi kita bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Kemudian terbiasa menerapkan skala prioritas, mana yang utama, yang harus didahulukan. Disukai Allah dan Rasulullah, disukai orang lain. Manfaat menghindari hidup berfoya-foya. Sekarang kita ke sifat yang kedua adalah riya. Riya ini berasal dari kata ro'aya, roh, itu ingin dilihat orang lain. Kalau dalam bahasa artinya pamer, menurut istilah sikap memperlihatkan amal ibadah tertentu kepada selain Allah dengan tujuan agar mendapatkan pujian. Contoh pada sedekah ya, kemudian ditunjukkan ke orang lain, dibuat konten ya. Ya kalau jumlah kontennya itu lebih sedikit daripada sedekah yang frekuensi sedekah. Nah, kalau sama berarti semuanya digunakan untuk riya atau pamer. Ya, gitu. Jadi misalkan sedekahnya 10 kali yang dikontenkan satu hari masih ini. Nah, mungkin tujuannya untuk memotivasi untuk orang lain untuk bersedekah. Tapi kalau sedekahnya 10 kali, kontennya 10 kali, itu berarti benar-benar niat sedekahnya itu hanya untuk konten dan mendapatkan pujian dari orang lain. Itu riya. Kita harus hindari. Dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan yang menerima. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang yang menyinfakkan hartanya karena riya, pamer kepada manusia, wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi orang yang riya itu pamer, itu bisa merusak sedekahnya, sehingga sedekahnya ini tidak mendapatkan pahala. Itu dengan riya atau dengan menyakiti perasaan penerima, mengejek, membuli. Nah, kita ke
memberikan orang ke sedekah orang miskin, nah kita hina orang miskin itu, nah, ini termasuk mengurangi pahala sedekah, bahkan enggak ada pahalanya. Famathalu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu sawda. Nah, orang yang seperti itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Jadi seperti sebuah batu di sana banyak debu, kemudian ada hujan yang lebat, sehingga debu-debu ini mengalir dengan aliran hujan tersebut. Nah, jadi tidak ada gunanya sedekah buahnya pun, meskipun debunya itu buahnya, atau sedekah yang kita gunakan, kita nafkahkan ke orang lain itu berjuta-juta, bermiliar-miliar, tapi kalau di dalam hatinya ada riya, ada tujuan untuk menghina orang lain, maka itu tidak berbekas sekalipun. Jadi tidak mendapatkan pahala. La yaqdaruna ala syai'in mimma kasabu wa huwa la yahdil qaumal kafirin. Mereka tidak membalas sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak menunjuk pada orang-orang yang kafir. Jadi mereka tidak mendapatkan apa-apa meskipun sedekahnya banyak sekali. Ini contoh yang orang yang riya. Dalil dari hadis Nabi an Mahmud bin Labid anna Rasulullah SAW, dari Mahmud bin Labid, Rasulullah SAW bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sungguhnya yang paling kukhawatirkan yang akan menimpa kalian adalah syirik yang kecil. Apa itu syirik kecil? Kok sahabat berkata, apa syirkul asghar ya Rasulullah? Qala afriya'u yaqulullahu azza wa jalla. Jadi syirik kecil itu adalah riya. Kemudian Allah azza wa jalla lahum yaumil qiyamati idza yuziyan nasu bi a'malin idzabu ila alladziina kuntum turauna fid dunya fa'udhurhu hal tajiduna indahum jaza. Berkata para mereka yang berbuat riya pada hari kiamat, ketika manusia mendapat balasan atas amalan mereka, pergilah kalian, wahai orang yang kalian tujukan perbuatan riya di dunia, lalu lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka. Jadi Allah itu berkata di yaumul qiyamah kepada orang-orang yang melakukan riya ini. Riya itu kan memperlihatkan amalnya itu kepada manusia agar dipuji manusia. Maka ketika di hari kiamat nanti Allah akan berkata kepada orang riya ini, "Hei, kamu kan berniat sedekah untuk manusia itu, untuk orang-orang yang di kota Surabaya itu misalnya, atau di kota Sidoarjo itu. Ya udah minta balasan dari orang-orang dari Surabaya atau Sidoarjo itu. Jangan minta balasan ke Allah SWT, ke aku, ke Allah." Gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu, dan mereka tidak akan mendapatkan balasan apa-apa. Nah, di hari kiamat itu yang berhak mendapatkan balasan hanya mereka yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara menghindari sikap yang pertama adalah otomatis meluruskan niat. Jadi niatnya itu benar-benar diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua, berdoa dan mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan dalam niat, dalam perilaku, agar selalu hati kita cenderung kepada kebaikan. Kedua, menyadari kedudukan diri hanyalah seorang hamba. Ya, jadi menyadari bahwa kita ini hamba Allah, budaknya Allah yang ada di dunia. Kita disuruh ya kita mengikuti. Berusaha mengendalikan hati, memperbanyak bersyukur, terus mengingat Allah, sembunyikan amal kebaikan, belajar ikhlas, mengingat kematian, menggiatkan ibadah, menyadari Allah senang menguasai, dan mengingat bahaya riya. Nah, dan juga mungkin satu lagi, mengingat bahwa yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Harta kita ini bukan harta kita, meyakini bahwa harta ini adalah milik Allah. Maka ketika Allah itu meminta kembali untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan, ya tinggal ngasih aja, wong itu bukan milik kita. Nah, dengan meyakini bahwa semua harta kita ini milik Allah, itu akan memudahkan kita untuk ikhlas. Ya, semakin kita yakin bahwa harta benda yang kita miliki bukan milik kita tapi milik Allah, maka kita akan mudah untuk mengeluarkannya. Sum'ah. Apa itu sum'ah? Nah, kalau tadi riya itu ingin dilihat oleh orang lain, kalau sum'ah itu adalah berasal dari kata sami'a yasma'u, artinya mendengar. Jadi menurut bahasa itu diperdengarkan oleh orang lain.
Istilahnya amalannya sengaja diperdengarkan atau diceritakan kepada orang lain agar kita orang tersebut telah melakukan kebaikan. Nah, jadi diceritakan. Nah, misalkan saya sum'ah, jadi saya menceritakan kemarin saya habis menolong anak yang nggak punya sepatu, saya kasih sepatu. Nah, itu termasuk sum'ah. Jadi saya cerita ini itu dalam bentuk sum'ah. Kalau tadi riya itu memperlihatkan. Nah, saya tampil di TV buat konten, depan kamera saya kasih anaknya buat sepatu, itu riya. Tapi sum'ah saya menceritakan kisah itu ke orang lain. Sum'ah. Dalil larangan sum'ah an Salamah qala sami'tu Jundaban yaqul qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Salamah berkata bahwa ia mendengar dari Jundab berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man samma'a sama Allahu bih." Siapa yang beramal karena sum'ah, Allah akan menjadikannya dikenal sum'ah. Wa man yura'illahu bih. Barang siapa yang beramal karena riya, maka Allah menjadikannya dikenal dengan riya. Maka jangan sampai sum'ah dan riya ini sama saja sebenarnya. Intinya pamer. Kalau riya itu medianya penglihatan, kalau sum'ah adalah medianya pendengaran lewat berita. Manfaat menjauhi sikap sum'ah menjadi hamba Allah yang berkualitas, mengutamakan kepentingan Allah di atas kepentingan hawa nafsu, mendorong umat Islam untuk semakin yakin atas firman Allah, mendorong umat Islam untuk mengutamakan kehidupan akhirat. Jadi kalau kita ini niatnya hanya Allah, maka seluruh aktivitas kita ini tidak berdasarkan atas hawa nafsu. Nah, jadi semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takabur ini adalah sifat yang ketiga, sifat jelek yang ketiga. Jadi setelah berfoya-foya, kemudian riya, sum'ah yang keempat. Ya, maaf, ini yang keempat, takabur. Apa itu takabur? Adalah sifat sombong, angkuh dan merasa lebih dari orang lain. Baik itu lebih mulia, lebih hebat, lebih pandai, lebih sukses, lebih kaya. Nah, jadi merasa lebih itu namanya takabur atau sifat sombong. Dari larangan bersikap takabur. Alhamdulillah bin Mas'ud an Nabi sallallahu al-kibaru batarul haq wa ghamdun nas. Dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi Muhammad SAW bersabda, kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ini jelas. Orang yang sombong itu pasti menolak kepada kebenaran. Karena dia merasa paling pintar, dia akan menolak kritik dari orang lain. Merasa pendapatnya paling benar. Ini orang sombong. Karena dia merasa paling kaya, dia akan tidak menerima saran dari orang-orang miskin dan lain-lain. Jadi sombong itu menolak kebenaran, betul. Kemudian merendahkan manusia. Kalau orang merasa kaya, merasa pintar, merasa sukses, dia akan gampang saja menyebut orang yang nggak sukses itu, orang yang miskin-miskin itu dengan kata-kata yang jelek. Orang-orang yang bodoh dengan kata-kata yang jelek juga, gitu ya. Kemudian dalil yang lain, wala tusair khadaka linasi wa tamshi fil ardi maraha innallaha yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ini adalah surah Luqman. Salah satu wasiat Luqman kepada anaknya yaitu janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Merasa lebih mulia sehingga tidak mau bertemu orang yang di bawah kastanya. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah berjalan di muka ini dengan angkuh, dengan sombong. Innallaha yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu tidak menyukai orang yang sombong dan mengerti. Berjalan itu bukan hanya pakai kaki ya. Kayak kita menggunakan kendaraan, pakai sepeda motor, pakai mobil. Jangan sampai kita ugal-ugalan. Ugal-ugalan ini salah satu tanda kita melakukan kesombongan. Merasa angkuh, merasa motor kita lebih canggih mungkin. Merasa mobil kita lebih baik, lebih mahal sehingga kita berhak untuk belayar, kemudian ngebut-ngebutan di jalan dan lain-lain. Jangan sampai kita melakukan kesombongan di jalan. Jelas dalilnya ya. Kemudian manfaat menjauhi sikap takabur. Jadi manfaatnya apa kalau kita tidak sombong atau tawadhu ya. Tawadhu itu rendah hati. Menjadikan manusia bersikap rendah hati lain. Lawan sikap sombong itu rendah hati. Menumbuhkan kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang tidak berdaya
Nah, sekuat apapun kita itu pasti membutuhkan orang lain. Jangankan untuk kesehatan ya, misalkan operasi atau kita ketika sakit. Nah, kita mau potong rambut itu perlu orang lain untuk yang potong rambut kita. Nggak mungkin potong rambut kita sendiri. Jadi sekuat-kuatnya, sekaya-kayanya, sepintar-pintarnya kita masih butuh orang lain. Terjauhkan dari kemurkaan Allah dan tidak takut dipandang rendah oleh sesama manusia. Bahkan sifat keimanan yang lebih kuat menjadi orang yang terbuka. Jadi orang yang rendah hati itu pasti menerima masukan, kritikan dari orang lain. Karena dia merasa tidak lebih baik dari orang lain. Bisa jadi orang yang memberikan masukan itu punya ilmu yang berlebih daripada kita. Gitu ya. Jadi orangnya menjadi lebih terbuka. Sifat jelek atau akhlak mazmumah yang ketiga adalah hasad. Apa itu hasad? Adalah perasaan iri atas nikmat yang didapat seseorang, baik dalam bentuk harta, kedudukan, ilmu, dan lainnya, disertai usaha agar nikmat tersebut hilang dari pemiliknya. Itu hasad ya. Jadi iri, ada orang, tetangga kita punya mobil baru misalkan, atau renovasi rumah tingkat 2, hasilnya kita iri. Nah, itu termasuk hasad jika kita ingin mobilnya itu misalkan nabrak. Jadi disertai usaha agar nikmat orang tersebut hilang dari pemiliknya. Agar rumahnya misalkan jelek konstruksinya gitu. Jadi itu hasad ya, bukan hanya sekedar iri, tapi juga mengharapkan agar nikmatnya itu diambil dari pemilik. Ini berbahaya ya. Dalilnya apa? Yahsudunan nasa ala ma atahumullah min fadli faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wa hikmah wa atainahum mulkan azim. Ataukah mereka dengki kepada manusia, kepada Muhammad, karena kami yang telah diberikan Allah kepadanya. Sesungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan kekuasaan yang besar. Ini hasad ini, orang-orang Yahudi itu hasad terhadap Nabi Muhammad karena mendapatkan kitab dan hikmah Al-Quran. Ya, padahal nabi-nabi sebelumnya itu jatuh kepada kaum Bani Israel. Ternyata nabi kita, nabi yang terakhir itu jatuh ke atau dilahirkan dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Bani Israel, sehingga mereka iri. Nabi Hurairah Nabi SAW iyyak wa hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Jadi hasad itu bisa memakan kebaikan-kebaikan sebagian api memakan kayu bakar. Kita mengumpulkan banyak ibadah, sholat, puasa, baca Quran tiap hari, sedekah ke orang lain banyak sekali, tapi kita suka hasad diri terhadap nikmat diberikan Allah kepada orang lain, nah, maka kebaikan-kebaikan itu akan terbakar, ya, hilang seperti abu, sebagaimana api memakan kayu bakar. Dalam satu hari ruangan ini misalkan kalau terbuat dari kayu, maka nggak ada 1 jam habis seluruh lantai. Itu juga amal kebaikan kita yang buahnya itu, kalau ada di dalam diri kita ada hasad, maka amal-amal itu akan hilang. Cara menghindari sikap hasad, memiliki rasa kasih sayang terhadap. Jadi kita punya cinta atau kasih sayang kepada orang lain. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kita bersyukur. Ya, apapun yang kita terima hari ini itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala dan itu terbaik. Meyakini bahwa nikmat yang diberikan sesuai dengan kebutuhan. Meyakini bahwa tidak semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah baik. Bisa jadi itu cobaan. Semangat melakukan kebaikan dan menyadari kerugian sifat hasad. Cara menghindarinya ya. Manfaatnya apa? Terjaga dari penyakit rohani atau penyakit hati. Ya, kalau kita menghindari sikap iri ini bisa terhindar dari penyakit hati. Menjauhkan diri dari berbagai penyakit fisik, karena penyakit hati ini akan mengarah ke penyakit fisik. Orang yang terlalu banyak pikiran akhirnya akan depresi dan lain sebagainya. Depresi akan mengakibatkan fisik, sakit fisik, bisa darah tinggi dan lain-lain. Ya. Menemukan sikap bersaudara yang harmonis, menemukan sikap bersyukur menyadari bahwa semua nikmat milik Allah. Selalu berhusnudzon dalam menjalani kehidupan. Nah, husnudzon
bahwa Allah itu memberikan yang terbaik untuk kita dan suatu saat nanti semoga Allah memberikan yang nikmat yang sama kepada kita. Jadi harus husnudzon. Karena itu semuanya adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala dan memberikan nikmatnya. Kesimpulan, Allah adalah satu-satunya zat yang mengatur hidup manusia. Untuk pengaturan bagi manusia adalah perilaku baik dilakukan dan perilaku buruk ditinggalkan. Setiap perilaku manusia pasti memiliki balasan. Jadi Allah itu mengatur semua kehidupan kita sehingga kita harus melakukan kebaikan dan menghindari perilaku yang buruk. Karena setiap perilaku kita itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menghindari sikap yang kurang bermanfaat seperti berfoya-foya, berlebihan dalam berpakaian, makan, kemudian rumah dan lain-lain. Pada riya, suka pamer, suka sum'ah, menceritakan kebaikan kita ke orang lain gitu ya. Takabur, sombong dan iri hati pasti akan mendapatkan mudarat. Jadi ketika melakukan 5 sikap ini itu pasti ada balasannya. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Setiap kejelekan yang kita lakukan itu pasti akan mendapatkan kejelekan yang lain. Oleh karena itu sangat penting bagi manusia untuk menjauhi sikap-sikap tersebut. Ya, itu simpulannya ya. Jadi terima kasih, semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di materi-materi belajar dari guru selanjutnya.